Iya tak wae. Nah, selamat sore guys, menjelang malam. Ini lagi proses penyemprotan pestisida dengan takaran 100 liter fungi diten, inseknya micinta plus regen. Ini sementara lagi proses penyemprotan. Ini menggunakan selang panjang kurang lebih sekitar 50 meter dengan menggunakan mesin sanyo otomatis. Jadi lumayan kencang, jadi nggak pikul-pikul, tinggal tarik-tarik selang saja nih. Senggol dong. Sawal bilang senggol dong. Ini buahnya sudah merah-merah lagi, padahal ini baru 2 hari sudah merah-merah. Tadi sudah dipetik kurang lebih 15 kilo lagi. Ini sementara penyepraian ini karena sudah mulai hama-hama kutu kebunnya mulai ada lagi. Jadi ini perlu dikendalikan agar hama-hamanya langsung amblas. Ini cabenya nih. Ini tadi hujan lumayan kencang, kurang lebih 1 jaman. Nih cabenya aku ini Pak. Tuh merah-merah, gembel-gembel. Jos pokoknya pakai. Kita di wong tani kayak gini. Setelah mau jadi pegawai sudah jadi petani Lombok wis genah. Kala-kala gaji pegawai. Intinya serius ditekuni telateni. Banyak konfirmasi kepada teman-teman yang lain. Tidak usah takut disaingi atau apa. Intinya kita kerja dan kerja. Insya Allah akan menghasilkan sesuai harapan kita. Memang kita petani ini butuh modal. Tetapi kalau sudah berhasil dalam waktu dekat pasti modalnya sudah kembali. Bagaimana saudara Sawal? Apa komentar-komentar Anda? Ya minimal nanti guys ya. Ini kalau panen bisa beli motor 1 guys. Ya targetnya ini kalau sudah sukses ini rencana satu musim ini mau keluarkan 2 biji motor baru dari dealer. Rencana mau ambil dari Luwuk, dari kotanya Pak Parkit dengan Pak Mas Catur. Masih perjuangan ini. Jangan dibilang petani ini kotor, jangan dibilang petani itu capek, tapi nanti kita akan buktikan dengan hasil tanam Lombok kita akan bisa keluarkan 2 biji motor buka dos. Mohon doanya. Ini sudah pukul 18:28, tapi cuacanya masih terang ini. Karena sini maghribnya jam 7. Ini sudah setengah tujuh nih. Ini cabai salo 2 ini. Pokoknya gembel-gembel ini. Ini sudah umur 10 bulan ini. 10 bulan umur cabai ini. Pokoknya setiap orang lewat ngelirik sampai mau ketabrakan. Saya lihat ada berapa kali orang lewat lirik, padahal di depannya ada motor hampir baku tabrak gara-gara lihat Lombok. Karena Lombok ini tempatnya strategis sekali di pinggir jalan, di dalam perkampungan atau pemukiman warga. Ini cabai kurang lebih sekitar 700-800 pohon ini. Memang tidak semua normal sih, tapi kalau dilihat-lihat 80% normal. Ini buahnya. Tingginya sudah mendekati 170, rata-rata 160-an. Ada satu cabai yang namanya cabai serasi, buahnya panjang-panjang, gede-gede. Nanti aku liatin, ini namanya cabai nggak ada obat. Nih, ini 2 meteran ini guys, intinya. Nah ini yang saya bilang, ini cabai serasi. Atau enggak tahu, pokoknya satu lahan ini hanya satu pohon ini nih. Ini tingginya sudah lewat saya ini. Tuh, ini saya berdiri nih. Itu berdiri saya nih. Bukan pakai kursi tapi ini saya berdiri nih. Ini sudah 2 meteran ini. Tapi ini nih, tuh. Sampai hampir lewat paranet. Karena paranet ini
sudah tingginya 2 meter ini sebenarnya sudah lewat tapi saya tahan-tahan dia nih. Ini buahnya ini panjang-panjang ini khusus saya bibitkan semua ini untuk bibit karena ini untuk sebagai bahan campuran cabai-cabai yang lain karena ini nilai timbangan dengan nilai bobotnya ini cukup berat sehingga ini menjadi alternatif solusi petani-petani milenial zaman sekarang ini kalau ada tanam sekitar 3.000 pohon kayaknya biar Pajero bisa kasih keluar satu musim ini. Tuh kaki sawah lagi nyemprot dari bawah ini. Cabenya lumayan. Saya menggunakan tempatnya pakai kotak-kotak ini. Pakai papan, tanahnya ambil dari luar ini. Tuh, ini kita di bawah pohon ini. Mulai gelap. Ini juga cabai, enggak tahu cabai apa ini. Cabainya gede-gede kayak jempol. Tapi sudah mulai kurang sih buahnya sih. Karena ini terkena hama kebul ini. Makanya seperti terus ini supaya hamanya amblas. Nanti selisih 2 hari mau dispray lagi menggunakan KNO3, NPK Grow, fosfat, tambah dengan MKP, hormon, serta booster. Memang boros tapi kiranya agar tunas-tunas yang baru itu bisa cepat tumbuh. Contohnya ini tunas-tunas barunya sudah tumbuh-tumbuh. Dulu ini enggak begini nih tunas-tunas barunya nih. Jadi cabenya memang masih kategori di ambang normal ini. Ini 3 bedeng ini petakan ini 3 bedeng dengan panjang-panjang 12 meteran ini. Kurang lebih 100 pohon ini, tetapi dalam 100 pohon ini satu kali petik bisa mendapatkan 10 kiloan ini. Dalam 3 baris ini satu baris, dan itu satu baris sana lain lagi. Jadi ini kurang lebih satu petakan ini kalau satu kali panen ini per 3 hari ini bisa tembus di angka 15 kiloan. Ini saya sengaja mau kirimkan di Pak Parkit supaya beliau juga bisa nanam cabai rawit lagi, jangan cuma cabai keriting. Memang cabai keriting cepat prosesnya tapi cepat habisnya juga. Tapi kalau ini satu kali tanam 2 tahun. Untuk harga sekarang dari petani sudah 70.000 karena di pasar sudah 80. Tapi kalau cabai yang kecil itu kalau istilah orang Sulawesi cabai tolaki, kalau di sini ini cabai apa ya? Cabai yang kecil-kecil lah. Itu sudah tembus di angka 90 sampai 100 per kilonya. Tadi saya cek ke pasar itu harganya segitu. Makanya petani sangat semangat sekali. Ini Pak, ini cabai perentul dompol ini juga bagus walaupun udah merah tapi dia tetap keras. Di dalam satu lahan ini hanya satu pohon saja dan ini dijadikan bibit. Makanya saya kasih kode nih. Saya kasih ikat nggak boleh dipetik atau dijual. Memang khusus untuk apa namanya untuk bibit. Memang buahnya berangkai-rangkai kayak gini. Nih dalam satu tangkainya itu 5, 6, 4, paling sedikit 3. Ini juga bagus ini. Ini saya pernah coba ngetes satu kali petik hampir setengah kilo ini satu pohon ini. Karena buahnya juga cukup besar-besar. Buahnya cukup besar-besar ini. Ini buahnya ini buahnya sangat jos gandos, keras ini guys, keras. Saya picit-picit juga keras ini. Ini bagus ini untuk harga untuk di pasaran ini. Ini juga cabai Mahameru ini juga cukup subur ini. Tunasnya sampai bertingkat-tingkat ini. Ini yang di bawah dan bertingkat-tingkat di atas lagi. Ini sudah mulai tunas lagi baru lagi.
Tuh. Ini juga Mahameru ini. Satu pohon buahnya gembel ini. Ini 1 2 3 4 5 satu kotak ini cuma 5 pohon tapi bisa menghasilkan 1 kilo. Kalau rata-rata begini semua ini. Karena 2 bedeng ini sangat luar biasa sekali. Terus ini profil. Ini pintu masuk. Pintu masuk tapi saya bikin di sampingnya ini ada tanaman-tanaman cabai. Tuh lampu. Tuh cabainya sana. Ini saklar. Ini saklar. Tinggal dicok, menyala. Jadi biar malam bisa datang. Karena memang ini sangat bagus sekali. Ini ada satu pohon ini cabai rawit ini sudah umurnya 11 bulan. Sudah 1 tahun karena saya tanam ke muka hanya 10 pohon, tapi sampai saat ini masih besar. Sampai batangnya besar-besar begini. Ini buahnya ini. Udah ini tapi buahnya masih gembel-gembel. Tuh. Ini yang bagus sekali. Ini bagus sekali buahnya nih. Bagus. Ini hanya 1 pohon di areal ini nih. Ini ori 212. Besar-besar buahnya. Ini ori. Ini ori. Ini hasil panen tadi 2 kilo ini. Nambah tadi ada pesanan mendadak. Ini persiapan bibitnya saya nggak mau beli di toko nih, bibit sendiri saja nih. Ini saya campur, ada salo 2. Ini kalau jadi ini juga sekitar 55.000 pohon ada ini. Makanya bibit ini harus bibit terus, tiap hari harus bibit, jangan sampai kehabisan. Lebih daripada kekurangan bibit, karena saya alami sekarang ini lagi kekurangan bibit. Mudah-mudahan ada bantuan dari Mas Catur nanti dikirimin bibit. Ini juga ada 3 rak-rak ini, 8 rak-rak yang saya sudah video di awal tadi. Persiapan juga bibit. Pokoknya targetnya ini bisa saingan lah. Target saya ini 15.000 pohon ini. Karena pengalaman saya lihat di YouTube itu ada petani milenial anak muda satu, dia tanam 15.000 pohon, 1 kali petik 49 juta. Anggaplah itu 1 minggu, berarti kalau 1 bulan itu kurang lebih 200 juta. Lah kalau umur cabai ini maksimal di 1,5 tahun, kira-kira itu bisa berapa M? Kalau hanya untuk Pajero kayaknya lebih sisa. Gaji kepala desa hanya 2 juta, tambah tunjangan 700 nggak mencukupi. Untuk beli rokok saja nggak cukup, belum tamu yang datang. Tapi kalau ini nggak ada yang perintah, nggak ada yang suruh-suruh, kita fokus, tanaman bisa kita ajak cerita. Jadi memang nyaman sekali di kebun. Nyaman sekali. Pokoknya ayo bagi anak-anak muda maupun orang tua jangan pernah menyerah. Petani itu hebat, petani itu mengasihkan
Tidak perlu itu bilang kotor lah, capek lah. Tapi kalau sudah ada hasil kayak begini, capeknya itu hilang serentak. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu. Karena ini sudah malam, sudah maghrib. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam petani muda.